Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sarul pimpin doanya. Siap. Siap. Jumlahnya mari kita berdoa kepada Allah masing-masing. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang dipanggil namanya bilang hadir ya. Adian. Anissa. Hadir. Cucu Munaya. Sakit. Ada suratnya? Desi Arisna. Siti Nurasana. Ya. Kita doakan untuk teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah ya, setelah Ibu amati kelasnya rapi, bersih ya. Terus sampah yang ada di luar juga sudah dibuang. Alhamdulillah. Siapa yang PTK ini? Nah, ini yang PTK ini perlu dicor rapi, matanya wangi. Tadi dipel ya? Iya. Pada minggu yang lalu itu kita belajar tentang HAM. Apa coba pengertian dari hak asasi manusia? HAM ada yang tahu? HAM? Hak yang ada pada diri. Selain itu apa? Ya. Selanjutnya hak yang tidak dibagi dan sebagainya. Jadi hak-hak dasar yang melekat pada diri seseorang berasal dari Tuhan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang dinamika demokrasi. Tentang apa? Dinamika demokrasi. Ya, pada kompetensi dasarnya kita itu akan mengkaji sistem dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan undang-undang. Nah, indikator pencapaian kompetensinya memahami hakikat demokrasi, memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dan tujuan pembelajarannya itu menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terus bagaimana kita sebagai manusia itu bisa berperilaku sopan santun dalam berdemokrasi sesuai dengan Undang-Undang 1945. Memahami hakikat demokrasi dan bisa menerapkan arti demokrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih memahami dan untuk lebih mendalami, silakan dibuka buku catatannya, ya, buku catatannya. Nanti Ibu akan menjelaskannya. Lihat ya ke depan, ke layar. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ini tadi ada kompetensi dasar, ada IPK-nya dan tujuan pembelajaran seperti itu. Bacakan tadi ya. Nah, terus di sini what the mean? Ya. Apa sih pengertian dari demokrasi? Nah,
Siap. Lihat, alhamdulillah anak. Tadi apa artinya demos? Rakyat. Kratos? Pemerintahan. Nah, jadi secara globalnya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intan, silakan Intan dibaca yang nomor 1. Kemampuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat partisipasi di dalam pemerintahan kebijakan negara dengan ketentuan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku. Jadi yang ke-1 itu asas-asas demokrasi adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal yang mencakup apa? Ada dalam pembuatan, terus ada tingkat atau kesetaraan tertentu di antara warga negara, ada tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. Ada penghormatan terhadap supremasi hukum dan pemilu bermartabat. Dan yang terakhir, terima kasih. Ya. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang dipahami ya atau sudah dicatat ya poin-poin yang penting. Nah, sekarang Intan ke depan. Tolong satu kelompok, satu LKPD ya. Mohon maaf, bukan dulu ya. Ya, silakan dibagikan. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya, 5 terakhir. 1, 2, 3. Oh ya, itu 4 aja deh. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan bekerja sama. Apabila ada hal-hal yang belum diketahui, jangan takut untuk bertanya. Dan ditulis nama kelompoknya ya. Kalau kelompoknya ditulis yang ada 5, ada yang 5 enggak? Tuh ada yang 5 kelompok. Di kelompok 5 orang tulis 5 ya. Nah, ini diisi. Udah, oke. 1, 2, 3 sudah, 4, 5. Nah, sekarang kelompok 1 presentasikan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas atau jawaban yang sudah dijawab. Yang akan dibacakan oleh Intan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan menjawab observasi dari apa pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu menurut Clinton. Next. Sebutkan ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum rakyat, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya bertanggung jawab oleh pelaksanaan pemerintahan atau eksekutif. 3. Sebutkan prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu di antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara, penghormatan terhadap
supremasi hukum dan pemilu berkala. 4. Kenapa demokrasi yang diterapkan di setiap negara berbeda-beda? Karena pemerintahan dan aturan yang diterapkan berbeda-beda. 5. Di dalam pemerintahan yang demokratis diterapkan dua asas demokrasis, yaitu 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. 2. Pengakuan harkat dan martabat manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan dulu buat Nah, dan kenapa tadi ketika temennya presentasi ke depan itu kenapa gak ada yang nanya? Paham, Bu. Udah paham ya? Paham. Ya, sekarang Ibu minta tolong Rahma di setiap kelompoknya kumpulkan LKPD-nya saja, diambil. Kasih. Oke, udah ya. Setelah LKPD-nya Ibu periksa, ada dua kelompok yang jawabannya terbaik. Kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan Ica dikumpulkan. Ica mana Ica tadi? Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Ulangi penjelasan yang tadi. Ibu menjelaskan waktu awal dicatat nggak di buku? Ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan kembali, coba dari kelompok 1 sampai 5 ini, apa pengertian dari demokrasi? Ya, tadi. Ya. Dari rakyat. Contohnya seperti apa sih yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu? Example, contohnya seperti apa? Bayar pajak. Demikian. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa manfaat kita mempelajari dari demokrasi ini? Tadi apa manfaatnya? Agar kita mengetahui bagaimana kita berlaku sopan santun ya dalam berdemokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ya, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Ya, silakan KM-nya Sahrul pimpin baca doa terlebih dahulu. Siap. Siap. Sudah belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai untuk kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan Ibu ya di materi yang lain, yaitu tentang hukum ya. Ibu kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.